Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun kalian berada saat ini ya guys. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian, you know that, because I love you so much. Oke, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your Terror Reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini. Kalian baik sekali guys. Terutama untuk yang rajin like, komen, dan share video-videoku 2 kali. Thank you very much, because apalah aku tanpa kalian guys. Oke, apalah channel ini tanpa kalian ya. Tanpa komentar-komentar kalian. Oke, thank you very much. Untuk yang baru pertama kali main ke channel ini atau newcomer, welcome, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful ya. Channel untuk melihat readingan tarot. Silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini, guys. Bisa mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian di sini ya, di channel ini. Karena itulah tujuanku dari awal membuka channel ini, guys, untuk kalian. Oke. This is special reading, guys. Urgent message for the next 7 days ya. 7 rings Ariana Grande. Bukan. 7 itu angka keramat katanya ya kan, angka hoki juga. Makanya aku buat ini pesan penting untuk kalian 12 zodiak sign ya, selama 7 hari ke depan ya. Dimulai dari hari ini sampai dengan nanti hari Sabtu. Itu tanggal berapa aku nggak tahu guys. Aku sering lupa tanggal. Hitung aja pokoknya dari hari ini sampai hari Sabtu ke depan ya. Dan kemudian di hari Minggu akan ada urgent message lagi. Ini pesan penting guys, penting, urgent ya. Kayak lagi masuk ke rumah sakit, masuk IGD gitu, kalian harus segera mendapat pertolongan, oke? Tapi nggak harus pesan jelek ya. Banyak hal-hal baik yang nanti terlihat di sini, guys. Yang jelas aku hanya akan ambil 2 kartu saja, kartu top of the deck atau di mana posisi kalian berada saat ini, energi kalian, dan kemudian bottom of the deck. Bottom of the deck itu overall energi, inti dari readingan ya, tema readingannya yang akan segera naik ke permukaan, oke? Dan selain itu aku akan mengambil 1 kartu nasihat untuk kalian dari deck Oracle. Kali ini kita pakai yang mana tadi guys, namanya lupa aku. Kayak Angel Answer. Bukan Angel Answer guys. Wisdom card Oracles, oke. Tentang wisdom guys, kebijaksanaan. Aku akan shuffle kartu ini 3 kali saja. Dari awal sampai akhir readingan kita hanya akan menshuffle 3 kali ya. Dan biarkan dia mengalir secara natural untuk kalian. Karena tidak ada yang kebetulan guys. Semuanya sangat teratur di dunia ini. Apapun kartu yang kalian dapatkan nanti, itulah yang perlu kalian ketahui. Oke. Dan tentu saja akan ada video extended guys. Untuk masing-masing elemen aku akan ambil 1 zodiak. Karena aku nggak mampu guys, nggak sanggup nggak sanggup ya, nggak mampu bikin semuanya untuk video extended. Jadi masing-masing 1 saja ya. Ini sudah ada 4 tumpukan kartu mewakili masing-masing elemen. Elemen tanah, elemen api, elemen udara, dan kemudian elemen air. Mari kita mulai dari elemen tanah. Siapakah kira-kira akan mendapatkan video extended dalam kesempatan kali ini? Halo. Ini berisi Taurus, Virgo, dan Capricorn ya guys. Oke. Ini dia guys. The Devil. Oke, ada Capricorn. Kayaknya minggu lalu juga dapat Capricorn yang kena ya. Mereka perlu mendengar urgent message guys. Terlalu banyak pesan-pesan penting mendesak untuk mereka. Oke, kita lanjutkan untuk fire sign. This is Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Yang ada di sini ada 3 kartu. Mari kita lihat guys. Siapakah yang akan mendapat video extended? Rasanya agak-agak kurang adil gitu ya nge-shuffle 3, tapi nggak apa-apa lah. Oke, Leo. Leo lagi. Oke. Lagi-lagi guys, tidak ada yang kebetulan ya. Kita lanjutkan untuk air sign. Di sini ada Libra, Gemini, dan Aquarius. Halo. Siapakah yang akan mendapatkan video extended? Justice, Libra, oke. Dan kemudian untuk water sign, di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Mari kita lihat ya dapat video extended. Halo Cancer, halo Scorpio, halo Pisces. Mudah-mudahan Pisces ya guys, karena Pisces karena Pisces ini sedih mulu kalau aku baca komen-komennya. Oke, ini dia guys. The Death, Scorpio. Oke. Di readingan urgent message yang minggu lalu, video extendednya itu rusak guys. Aku nggak tahu. Padahal semuanya sudah aku lakukan sesuai dengan prosedur. Maksudnya mic-nya, lighting-nya, videonya itu udah ini teman. Ya gitu. 2 zodiak tidak mendapat. 3 ya. 3 zodiak. 3 apa 2 yang nggak dapat video extended karena memang soundnya asli off ya. Artinya memang itu urgent dan kalian tidak boleh mendengarkan apa isi pesan.
Nggak, sorry, aku bercanda, aku bercanda. Dan seperti biasa di sini ada tumpukan 12 zodiak dari Major Arcana ya guys, mewakili masing-masing zodiak. Kita akan segera mulai untuk membuat readingan urgent message atau pesan penting untuk kalian selama 7 hari ke depan untuk all zodiac sign di bulan Mei ini ya guys. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. To come to this reading, please bless this reading. For all zodiac sign, thank you very much. Pesan penting untuk mereka selama 7 hari ke depan. Satu kali lagi katanya guys, mari kita buat satu kali lagi. Aduh redup, aku lupa ngecas lampunya, nggak apa-apa lah ya. Oh ya, dan angle-nya untuk video kali ini berbeda guys. Yang biasanya kameranya aku letakin di sini, sekarang di sini, nggak apa-apa lah ya. Oke, zodiak pertama adalah The Hierophant ya guys. This is Taurus card guys, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar guys? Apakah kalian semua sehat-sehat saja? Ini pesan penting untuk kalian guys di 7 hari ke depan. Mari kita lihat apa katanya. Yang penting itu jam. Ini top of the decknya, oke, the Page of Wands, dan kemudian bottom of the decknya the World. Kalian mencoba untuk optimis pada suatu situasi, dan sorry guys, sorry to say, keoptimisan kalian itu bagus, oke. Kita semua memang harus bersikap optimis, tapi yang namanya kalau sudah waktunya berakhir, dia akan berakhir, ya. Optimis baik, tapi yang namanya berakhir akan tetap berakhir. The World, end of a cycle. Ada sesuatu yang berakhir di dalam hidup kalian. Bukan kalian yang berakhir, bukan. Tapi a life cycle ya, satu siklus kehidupan berakhir, pembayaran karma selesai. Ini bisa jadi hubungan romance yang berakhir, kalian putus dengan pacar, ataupun mungkin ada perceraian di situ guys, atau ikatan kontrak bekerja berakhir gitu ya. Atau kalian lagi tes apa gitu, naik pangkat misalnya, dan kemudian ya sorry, itu berakhir ya. Ini akhir dari kontrak aku rasa guys. Yang paling terlihat di sini yang aku rasakan itu banyak tumpukan kertas. Kontrak pekerjaan kalian selesai. Oke, tapi itu yang terbaik untuk kalian guys, serius ya, karena The World ini Major Arcana. Ini Tuhan yang punya rencana untuk kalian, universe ya. Kalian optimis, aku pasti akan bisa tetap bekerja di perusahaan ini. Kontrakku akan diperpanjang, kinerjaku bagus, aku jujur, aku anak yang rajin. Pasti akan diperpanjang. Teman-teman kamu satu persatu di PHK, oke? Tapi lihat ini, yang terlihat adalah kamu akan segera mengakhiri sesuatu di sebuah siklus kehidupan. Aku minum dulu guys. Oke, sekali lagi aku bilang guys ya, yang diakhiri Tuhan itu adalah hal yang terbaik untukmu ya. Itu pesan penting untuk kamu yang saat ini lagi sangat optimis, tapi ternyata ini semua akan berakhir Taurus ya. Oke, perfection guys, kartu nasihat untuk kalian ini tentang kesempurnaan. Kalian memang orang yang perfeksionis, Taurus, Virgo, Capricorn, oke. Itu kadang yang sulit untuk kalian terima, karena ini sudah yang terbaik yang aku lakukan. Oke, semua yang aku kerjakan ini sudah yang maksimal. Untuk mempertahankan relationship dan romanceku ini juga sudah maksimal yang aku lakukan. Tapi kenapa berakhir? Kenapa berakhir? Ya karena memang hidup ini bukan milik kamu Taurus ya. Kalau seandainya kamu yang punya dunia ini ya kamu yang tentukan kapan berakhir, kapan dimulai. Sayangnya bukan ya. Kamu harus tahu itu ya. Ketika memang universe bilang berakhir, maka itu akan berakhir ya. Oke, itu pesan penting untuk kamu Taurus. Kita akan segera lanjutkan guys ke zodiak berikutnya. Tapi aku masukkan dulu ini secara random ke tengah supaya tidak terulang lagi kejadian yang sama. Oke, kita akan segera lanjutkan dengan kartu dari Earth sign yang kedua, ada Virgo. This is the Hermit guys, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku Virgo? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ini adalah pesan penting untuk 7 hari ke depan untuk para Virgo, the teachers, guru-guru. Oke, top of the deck-nya adalah sakit kepala, dan bottom of the deck-nya ada the Seven of Wands. Minum obat sakit kepala. Iya itu ya guys, minum obat sakit kepala tapi kalian gak scan kepala kalian. Sakit kepala ini udah berkali-kali terjadi guys. Ini lebih ke arah kesehatan aku lihat ya. Kesakit kepalanya udah pusingnya berkali-kali. Kalian minumnya obat yang sama mulu, Paramex gitu. Tapi hari ini minum Paramex 6 jam sakit kepalanya berhenti tapi sakit kepala lagi. Oke, itu literally ya guys untuk pengertian kartu ini. Tapi
Kalau secara mendetail atau lebih serius, ini Five of Swords ini kalian pusing melihat seseorang yang sakit, yang keras kepala, ya bukan sakit kepala, keras kepala. Kalian pusing menghadapi kekeras kepalaan seseorang, oke? Dan kemudian ini lari dari masalah, Seven of Wands, mengalihkan pandangan dari masalah. Oke. Mencoba untuk menenangkan diri, ini praktisi yoga kayaknya guys. Kalian suka yoga mungkin, oke? Kalian coba memalingkan kepala kalian ke kiri atau ke kanan agar tidak melihat wajah yang menyebalkan itu, yang kepalanya sangat keras itu guys ya, yang mau menang sendiri, yang selalu menang sendiri. Oke. Mari kita lihat apa nasihat dari universe untuk kalian. Growth. Oke. Situasi yang kamu alami ini membantu kamu berkembang untuk menjadi lebih dewasa, Virgo. This is your growth process. Ya. Virgo, tidak semua orang bisa kamu kendalikan, ya. Tidak semua orang bisa kamu taklukkan. Bisa jadi kalian memang guru guys, dan kemudian ada anak didik kalian yang menyebalkan sekali gitu ya. Mana orang tuanya berkuasa lagi. Dan kemudian kalian tidak mampu berbuat apa-apa, kalian kebanyakan pusingnya kalau ngelihat dia gitu. Itu bagian dari growth ya. Kalian diuji kesabarannya ya. Somehow aku ngerasa ini tindakan yang cukup baik untuk mengalihkan pandangan ini ya. Kalau memang menyebalkan sekali dan kalian bisa untuk tidak melihat wajah dia, ya nggak usah dilihat guys. Tapi tetaplah bersabar karena memang ini proses growth ya. Semua ini dikasihin ke kamu Virgo supaya kamu bisa berkembang, supaya kamu bisa menyadari bagaimana caranya menyesuaikan atau adjusting gitu guys dalam situasi apapun. Kalau ada orang yang menyebalkan, bukan berarti kamu kalah dan bukan berarti kamu harus mengalahkan dia. Tapi kalian bisa bersinergi bersama. Karena memang dia tidak bisa kamu hempaskan dari hidupmu, aku lihat di sini ya. Oke, nice. Berikutnya guys, untung gak pecah guys. Kita akan segera lanjutkan ke zodiak ketiga di elemen tanah. Ada Capricorn biasanya. Ya Capricorn dapat ini video extended. Jadi kita akan bahas Capricorn di video extended ya. Halo Devil, halo Capi, kok Devil sih? Kayaknya Pak Iblis gitu. Capricorn, my friend, saudara-saudaraku Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. What's going on in your life for the next 7 days? Oke, top of the decknya adalah the Nine of Pentacles, kamu happy, dan bottom of the decknya the Page of Pentacles. Ini jomplang sekali guys. Nine of Pentacles itu tentang abundance dalam hal finansial, happy sendirian, dan Page of Pentacles ini yang gak stabil, yang terombang-ambing dalam hal Pentacles. Ini kerugian besar aku lihat, oke? Kamu memutuskan sesuatu beberapa waktu yang lalu, di tengah-tengah kebahagiaanmu, ada sejumlah aset yang kamu pertaruhkan. Bisa jadi ini investasi guys, bisa jadi judi, oke? Kalau kalian suka judi Capricorn. Dan kemudian yang kamu lakukan itu nanti akan membuat kamu rugi besar aku lihat. Page of Pentacles di bawah. Idealnya guys, ketika ini datang di top of the deck, maka bottom of the decknya kamu itu yang harusnya berkelimpahan. Ada Ten of Pentacles ya dari Nine ya, atau Ten of Cups. Tapi jatuhnya ke Page of Pentacles. Bisa jadi guys, beberapa di antara kalian single, terus kemudian ada mengincar seseorang, orang baru gitu ya, dalam hal romance ya guys, dalam hal relationship, love, dan kemudian ada penolakan aku lihat di situ, Page of Pentacles. Mari kita lihat kartu nasihat untuk kalian. Trickery, oke. Ada yang licik-licik di sini. Oh, naganya guys, lucu guys. Naganya perutnya buncit gitu kayak aku guys. Oke, ada naga yang lucu di sini yang aku merasakan trickery di sini kayak apa guys? Licik-licik gitu, ada keinginan-keinginan untuk curang dalam hal berbisnis, dan itu akan membuat kalian rugi. Oke. Atau kalau seandainya ini tentang romance guys, artinya ada seseorang yang tricky masuk ke dalam hidup kalian dan itu akan membuat kalian rugi dalam hal finansial. Itu yang aku rasakan ya. Aku penasaran dengan ini, nanti kita akan bahas di video extended ada apa itu dengan Capricorn. Soalnya naga itu terlihat lucu-lucu menyebalkan gitu guys. Oke Capi. Dadah, nanti kita ketemu di video extended. Kita akan lanjutkan yang berikutnya di fire sign guys ya, yang selalu hot dan berapi-api. Ada Aries, the Emperor. Let's see. Halo Aries, my friend, saudara-saudaraku Aries. How are you? Ini adalah
Urgent message untuk kamu atau pesan penting selama 7 hari ke depan, Aries. I don't know guys, aku disuruh 3 kali shuffle untuk Aries ini. 1 kali lagi. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message. Bintang kecil di langit yang biru. Oke, top of the deck ada The World. Ada yang berakhir guys, end of a cycle, pembayaran karma. Dan bottom of the deck The Knight of Wands. Nice. Ada yang kembali, ada yang berakhir, dan kemudian ada yang kembali. Saat ini berakhir guys ya. Ketika The World datang bersamaan dengan The Knight of Wands, aku merasa ini lebih ke arah romance guys ya. Yang kamu lakukan itu Aries, kelihatan ya guys, oke. Yang kamu lakukan ini hanya akan sia-sia. Karena memang itu sudah berakhir. Ini usahamu untuk kembali mendapatkan dia atau kembali mengejar apa yang kamu inginkan di sini, itu hanya akan membuatmu mental karena The World sudah datang. Oke. Kamu tahu itu memang sudah berakhir Aries, kamu tahu ya. Karena this is Major Arcana, oke. Segala sesuatu Major Arcana itu guys, Universe sudah kasih tahu duluan ke kita. The Ace of Wands, sebelum Universe mengeksekusi sesuatu di dalam hidup kita itu sudah ada pemberitahuan. Hanya saja bedanya ada orang yang peka, ada yang tidak. Kalau kalian peka Aries, kalian sudah tahu ini sudah berakhir dan tidak ada gunanya kembali ke titik yang lama. Oke, take how it resonates ya. Ini general reading, tapi kalian pasti paham apa yang aku maksudkan. Knight of Wands ini sia-sia saja. Kita akan lihat guys. Nasihat untuk kalian, joy. Oke, kamu harus lebih happy Aries dalam menjalani hidupmu. Karena aku rasa The World ini datang cukup menyakitkan untuk kamu, cukup menampar Aries ya. Yang berakhir ini cukup menampar. Dalam hal apa saja ya guys. Bisa jadi bisnis kalian gulung tikar, bangkrut. Atau bisnis kalian itu pindah, apa namanya guys, field, pindah bidang gitu ya. Dan kamu harus selalu lebih joy ya. Selalu lebih joy, lebih happy dalam menghadapi perubahan ini. Ada yang besar berubah di dalam hidupmu karena The World ini. Dan kamu selalu mengandalkan pikiranmu untuk kembali ke titik yang lama agar kamu bisa menikmati yang menyenangkan di titik lama itu. Tapi no baby, kamu tidak boleh kembali ke situ. Sesuatu yang baru menanti untukmu di depan ya. Please be enjoy, happy, sukacita, damai, tertawa-tertawa, senang ya. Oke. Itu untuk kamu Aries, pesan penting di 7 hari ke depan. Kita akan lanjutkan guys untuk fire sign kedua. Ada Leo. Leo mendapatkan video extended. Leo adalah The Strange. Yes. Ini kartu The Strange ya guys. Major Arcana. Kartunya para Leo. Kita akan lihat. Halo Leo. What's going on in your life? Pesan penting untuk kamu di 7 hari ke depan. Oke, 1 kali saja. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Saudara-saudaraku Leo, ini adalah pesan penting untuk kamu di 7 hari ke depan. The 12 Sword, bingung, top of the decknya. Saat ini kamu sedang bingung, oke? Dan kebingunganmu itu akan segera berakhir, kamu akan menang. Something about win, menang ya. Karena the 6 of Wands ini guys, victory. Beberapa di antara kalian mungkin bekerja di bidang entertainment guys ya. Apapun itu ya, creativity dan kemudian hiburan. Bidang kreatif dan kemudian hiburan. Saat ini kamu bingung menentukan sesuatu, seperti berada di persimpangan jalan. Aku harus ke kiri atau ke kanan ya Ray gitu. Oke. Kamu dapat kartu extended, bagus lah ya. Dapat readingan extended. Nanti kita bahas ini untuk kamu. Kenapa kamu bingung? Tapi syukurlah guys, bottom of the decknya this is lead to your victory. Kemenangan. Mudah-mudahan kamu bisa menentukan jalur yang tepat tadi ya Leo ya, ke kiri atau yang ke kanan. Mari kita lihat kartu nasihat untuk kamu. Acceptance, ini kayak menerima. Oh, kalian mungkin suka masak guys, atau ya bidang masak-masakan, plating. Oke, apa itu istilahnya ya? Bukan hanya masak aja, tapi diatur semua begitu. Penyajiannya, penghidangannya, jam berapa dia keluar, itu apa ya? Lupa aku. Karena dia seperti koki ini terlihat. Oke, this is creativity guys ya. Bidang kreatif dan kemudian entertain, menghibur. Ada yang harus kamu terima supaya kamu bisa menang ya. Ada yang harus kamu korbankan dan itu kamu terima. Pengorbanan itu kamu terima. Iya, udahlah gitu, dan itu akan membawa kamu menuju kemenangan. Oke, mari kita singkirkan kartu ini karena ini akan mendapatkan video extended untuk Leo. Oke, Leo. Itu untuk kamu ya, pesan penting untuk 7 hari ke depan. Bingung di persimpangan jalan, dan kalau kamu bisa memilih jalan yang tepat, ada kemenangan untukmu. Kalau kamu pilih jalan yang salah, teng.
Mari kita lihat guys, untuk yang berikutnya ada Sagittarius ya, kartu terakhir di elemen api yang seksi. Halo Sagittarius. Sagittarius yang seksi, Sagittarius yang seksi. This is top of the deck and then this is bottom of the deck. Oke, kamu merasa happy-happy aja saat ini. Even pasangan kamu itu sudah tidak peduli ke kamu, oke. Even bosmu itu udah cuek ke kamu, oke, selama gajiku masih berjalan, santai boy. Ngapain aku mikirin kamu semua begitu ya. The Nine of Pentacles, dan itu sebentar lagi akan semakin terasa berat guys. Karena bottom of the decknya ada The Strange ya, Leo card. Bisa jadi kamu memang dealing sama Leo dan Leo punya video extended, silahkan lihat. Ini kayaknya related guys, antara Two of Swords dan The Six of Wands, dan kemudian ada kartu Leo untuk para Sagittarian ya. Kalau kalian merasa lagi dealing sama Leo Sagittarian, aku sarankan untuk melihat extendednya Leo ini ya nanti. Oke, Queen of Pentacles itu guys happy, mencoba tenang, mencoba merasa menang, oke. Walaupun lagi ada banyak masalah di belakangnya, itu yang aku lihat di sini. Dan kemudian cara kalian untuk menghadapi masalah itu salah guys, karena bottom of the decknya itu The Strange, artinya kalian tidak baik-baik saja. Ada yang harus kalian ubah dari cara menghadapi masalah. Kalau ini berkaitan dengan romance guys, The Queen of Pentacles itu orang yang menganggap dirinya single walaupun pasangannya masih ada yang resmi. Berarti bukan itu caranya. Kenapa? Karena kamu tidak menikmatinya. Tidak menikmati actionmu sebagai Queen of Pentacles ini. Makin kesana kamu makin sedih, makin galau ya. Nasihat untuk kamu Leo. Oh kok Leo sih guys, Sagittarius. Insecurity. Oke, ini ketidakpastian ya. Ragu terus guys, nggak bisa mendapatkan sesuatu yang menjamin, yang bisa membuatmu yakin dengan kehidupanmu. Insecurity. Ini aku lihat kayak ada orang yang berpura-pura happy, berpura-pura senang, berpura-pura semuanya serba tercukupi gitu ya guys. Dan kemudian jauh di dalam hatinya itu ketakutan sebenarnya, insecurity. Makanya kamu sedang tidak baik-baik saja saat ini. Kamu butuh dokter ya untuk 7 hari ke depan, Sagittarius, oke? Ada orang yang harus kamu hubungi untuk berbicara mungkin, oke? Insecurity ini juga berkaitan dengan arogansi ya guys. Arogansi adalah kamuflase dari insecurity katanya. Mungkin kamu jadi bersikap arogan. Kalau kamu bos, kamu suka marah-marah sama anak buah kamu. Kalau kamu suami, kamu suka marah-marah sama istri kamu. Kalau kamu istri, kamu suka marah-marah sama suami kamu. Gitu ya. Kamu suka membentak-bentak asisten rumah tanggamu. Itu sebenarnya tanda-tanda bahwa kamu sedang merasa tidak yakin dengan apa yang terjadi di dalam hidupmu saat ini. You need to meet someone. Gak tahu guys, aku ngerasa kalian perlu bertemu dengan seseorang, siapapun itu ya. Kalian yang tahu. Karena semakin kesana aku lihat kamu semakin kacau ya, Sagittarius. Oke guys, kita lanjutkan untuk air sign. Yang pertama biasanya ada Libra sih guys. Yes, betul ya, ada Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra. Saudara-saudaraku Libra, kalian juga dapat video extended Libra. Ada Justice di sini. Oke, 3 kali katanya guys. Mari kita buat 3 kali. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. My friend, my brother, and my sister. Bapak dan ibu sekalian yang kemana-mana selalu bawa timbangan, karena banyak pertimbangannya ya. Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Pesan penting untuk kalian 7 hari ke depan, galau. The Five of Wands, top of the deck. Saat ini kalian sedang galau, bimbang, ragu. Oke, dan kemudian di bottom of the decknya the Seven of Swords. Perasaan galau itu akan semakin membuat kalian kehilangan kedamaian hati guys, kehilangan kedamaian di pikiran, dan ada niat kalian untuk berbuat sesuatu yang curang. Hey, kalian mau berbuat curang. Menurut kalian dengan berbuat curang guys, maka kegalauan ini akan hilang. Enggak ya, kalau kamu berbuat curang, kamu justru malah menambah kegalauanmu. Kamu malah menambah beban di pikiranmu dan kamu menciptakan karma yang buruk Libra. Oke, sebelum kamu memutuskan untuk berbuat tricky, yang curang-curang, silakan pikirkan kembali, pertimbangkan kembali ya. Benar guys, yang namanya kecurangan itu hanya akan membuat kamu aman sementara ya. Misalnya kalau
dokumen guys, dokumen kantor misalnya kamu lupa tanda tangani dan itu penting banget gitu. Udah sampai kemana gitu kamu suruh orang lain tanda tangani misalnya begitu ya kurang lebih. Itu yang cara-cara yang curang itu sementara saja itu nanti yang membuat kamu lega gitu. Berikutnya pasti akan yang curang-curang pasti akan ketahuan gitu deh intinya ya. Jangan berlaku curang, oke? Kemudian kartu nasihat untuk kamu adalah prayer. Agak lucu ya guys datang kartu prayer untuk kalian. Kenapa? Karena kalian berniat curang. Oh iya, masuk akal juga sih guys ya. Sebelum kalian memutuskan sesuatu yang penting, ini besar ini yang aku rasa ya. Libra yang mau kalian lakukan ini dan somehow guys aku merasa kalian akan menyesali keputusan kalian itu. Oke, silakan tanya ke universe, ke angels ya. Yang jelas bukan ke manusia, karena manusia pun pasti akan mengarahkan kalian melakukan hal yang sama. Dia akan mengarahkan kalian melakukan yang tricky ini dalam situasimu ini. Nanti kita akan bahas ada apa ini sebenarnya Libra ya, sampai-sampai kalian berniat untuk berlaku curang. Tapi yang muncul di sini sebagai kartu nasihat untuk kamu adalah prayer, berdoa ya. Kamu silakan tanya kepada yang punya power lebih tinggi yang kamu percayai. Ini jangan diambil ya guys, karena kan video extended. Yang kamu percayai supaya dia memberikan kamu pencerahan tentang apa yang harus kamu lakukan berikutnya ya dalam situasimu ini. Oke, kemudian setelah Libra biasanya ada Gemini guys, The Lovers. Ya betul, this is The Lovers card, kartunya para Gemini ya, yang cute, yang imut, tapi selalu saja unstable ya. Maaf, sorry. Selalu saja galau. Oke. Kadang iya, kadang enggak, kadang mau ini, kadangnya mau itu. Udah mau itu, mau ini lagi. 3 kali untuk Gemini guys. Halo Gemini my friend, saudara-saudaraku Gemini. Apa kabar? Ini urgent message, pesan penting untuk kamu Gemini di 7 hari ke depan ya. Oke, top of the deck ada The King of Cups, nice. Akhirnya ada romance juga guys. Dari tadi ngomongnya bukan sedikit ya tentang romance ya. Nggak begitu aja general reading guys. Apa yang muncul di kepalaku itulah yang terbahas ya. The Seven of Wands. King of Cups ini perasaan yang sudah tidak bisa diungkapkan lagi. Rasa cinta itu besar guys, besar Gemini, oke. Tapi kamu sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengungkapkannya ke dia. Dia sudah pergi naik kapal guys ya. Dan kemudian arahnya itu jauh sekali meninggalkan kamu. Kamu hanya diam saja bermain singing bowl aku lihat di sini. Gemini, let's see, oke. No. Aku tadi coba merasakan apakah kalian orang spiritual gitu. No. Sorry, bukan ya. Jadi singing bowl ini memang energinya si Cancer, Scorpio, Pisces yang kebetulan memang kalian dapatkan. Oke, bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Ya, oke lah kalian dapatkan begitu ya. Oke, The King of Cups ini rasa yang sudah tidak bisa diungkapkan lagi, dan kemudian The Seven of Wands ini kalian mencoba untuk melupakan dia, guys. Oke. Entah kenapa ya, guys, aku selalu tidak suka dengan kartu Seven of Wands. Di sini di deck ini, karena yang memalingkan wajah itu seperti sedang lari dari masalah, tidak menyelesaikan masalah. Oke, rasa ini ada, tapi kalian tidak akan berusaha apapun lagi untuk bisa mengungkapkannya, tidak berusaha apapun lagi untuk bisa mencari dia yang sudah pergi. Dia naik kapal perginya, kuliah di sini lambat guys. Sebenarnya kalian bisa panggil dia, karena semua yang pergi naik kapal itu akan selalu pelan gitu. Tapi kalian tidak mau panggil dia, lebih mengalihkan pikiran. Bisa jadi ini hanya momen sementara Gemini, karena kamu memang duality ya. Biasanya kalau ini muncul, sifat kekanak-kanakanmu lagi tinggi ya. Tapi nanti ketika sifat kekanak-kanakanmu itu turun, dewasamu naik, kamu akan melakukan sesuatu. Karena aku merasa emotion ini sangat dalam dan sangat kuat. King yang paling tinggi ya. Oke, mari kita lihat kartu nasihat untuk kamu, impartiality guys ya. Wow, bisa jadi ini tentang pihak ketiga guys. Karena ada 2 di sini yang aku lihat. Dia pegang ya, perempuan ini pegang, ada 2 gitu. Impartiality itu kan tidak berpihak ya, artinya seimbang. Membuat keputusan itu tidak karena emosi atau subjektif, tapi benar-benar objektif. Ini penting untuk kamu dalam situasi ini. Take how it resonates. Ini pesan untuk kamu. Kamu pasti paham apa maksudnya. Kamu adalah King of Cups, dan kemudian tidak beberapa lama lagi kamu masuk ke energi Seven of Wands, mengalihkan pikiranmu dari apapun itu, dan
Yang harus kamu lakukan itu tidak berpihak kepada siapapun. Oke. Gemini ya, memang selalu membingungkan di tengah-tengah kekiutanmu ya. Selain wajahmu itu memang cute, sikapmu yang cute, kamu memang selalu membingungkan Gemini. Oke, kita lanjutkan guys. Untuk zodiak berikutnya ada Aquarius ya. This is the star, kartunya para Aquarius. Mari kita lihat. Halo Aquarius. Dam 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 dam. 2 kali guys katanya. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, saudara-saudaraku. Ada apa denganmu? Ini adalah pesan penting untuk kamu 7 hari ke depan ya Aquarius ya. Nggak apa-apa. Oke, The Hermit guys. Kemudian kalian dealing sama Virgo bisa jadi. Dan kemudian ada The King of Swords ya. Atau kamu memang punya Virgo di birth chartmu yang sangat dominan ya. The Hermit ini orang yang cerdas guys, pintar ya. Dia sudah mengalami banyak hal sehingga dia sudah tahu bagaimana harus bersikap dalam banyak hal juga. Oke. Dia sudah tahu rasanya patah hati, lulus dari patah hati. Jadi dia sudah bisa bilang ke orang, "Dek, begini kalau kamu patah hati." Dia sudah mengalami yang namanya bangkrut, jatuh miskin ya. Jadi dia bisa datang ke orang-orang yang lagi bangkrut dan jatuh miskin, "Halo, begini yang harus kamu hadapi, begini yang harus kamu lakukan." Ya, ini energi orang yang cerdas dan kemudian bijaksana. Saat ini kamu bijaksana, aku lihat Aquarius. Aku melihat bintang ini juga di sini guys, dan kemudian ada cahaya juga di sini. Kalian memang lagi berbinar-binar saat ini, oke? Lagi cerah, lagi sparkling, glowing. Orang-orang banyak datang ke kalian, mungkin Aquarius, tiba-tiba kalian heran aja, kenapa nih orang-orang datang ke gue curhat semua gitu ya. Karena mereka tidak melihat tampangmu Aquarius, mereka melihat kedewasaan soulmu. Jadi yang datang ke kamu itu soul to soul, mau nggak mau yang punya body ikut juga. Dia juga sebenarnya bertanya-tanya, ngapain sih gue mendatangi si Aquarius gitu. Tapi in soul to soul kalian harus bertemu dan kemudian saling bercerita. Banyak yang kamu ajari ke banyak orang aku rasa Aquarius ya, dengan kehadiran The Hermit ini. Dan guys, aku lihat kalian akan menolak kemampuan kalian itu. Karena King of Swords ini emotionally unavailable, males ngapa-ngapain. Ketemu orang tutup pintu. Ya, ada orang yang menyapa kalian berpaling, ada orang yang telepon kalian reject. Itulah the King of Swords. Kenapa Aquarius? Bukankah kalian sudah dibekali dengan sesuatu yang bisa kalian ajarkan ke banyak orang? Kenapa kalian jadi dingin? Jangan dingin, itu pesan untuk kamu ya. Karena kamu memang dipersiapkan untuk menjadi The Hermit ini. Dan banyak hal yang terjadi sebelumnya di dalam hidupmu, oke? Dan kemudian pengalaman-pengalamanmu itu dibutuhkan banyak orang. Ya, jadi jangan alihkan teleponmu, jangan blokir orang, jangan reject orang, dan jangan tutup pintu rumahmu. Itu yang aku rasakan ya guys, karena mereka membutuhkan kamu completion. Oke. Bisa jadi guys ini berkaitan dengan kematian seseorang di dalam hidup kalian baru-baru ini Aquarius. Aku melihat ada peti mati di sini, kuburan. Ada seorang ayah dan kemudian anak perempuan, daughter and father ya. Oke, bisa jadi kalian juga sedang meratapi kematian seseorang, death. Itu yang aku rasa guys, death di sini. Ini nggak mudah ya guys. Dark Night of the Soul, kemudian Soul Cleansing, The Hermit itu bukan sesuatu yang mudah. Kacau balau hidup kalian sebelum bisa menjadi di sini ya. Itu yang terlihat di sini dan banyak orang yang membutuhkan kalian. Itu yang aku rasakan Aquarius. Dan jangan menutup pintu untuk mereka. Banyak orang yang perlu bicara sama kalian, banyak orang yang perlu mendengar nasihat kalian, jangan abaikan mereka. Oke, itu pesan penting untuk kamu di 7 hari ke depan Aquarius. Wow, halo. Baiklah guys, kita akan segera masuk ke water sign yang pertama. Biasanya sih guys ada Cancerian ya. Oke, The Chariot. This is Cancer. Kenapa kalau water sign itu langsung lain auranya guys? Halo Cancerian, 3 kali. What's going on in your life? Urgent message for you for the next 7 days. Satu kali lagi. Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ini pesan penting untuk kamu ya di 7 hari ke depan. Oke.
Top of the deck adalah the Three of Swords. Pantasan guys, dari tadi langsung lain situasinya. Patah hati kalian sekarang ya. Ada kehadiran pihak ketiga, deception, kalian dihianati, diperlakukan dengan tidak baik guys. Tidak harus dalam hal romance saja guys, bisa jadi di pekerjaan juga, di bisnis, rekan bisnis kalian mengkhianati kalian. Janjinya kalian mau dijadikan partner, tahu-taunya bulan depannya kalian gak dihubungi lagi, malah saingan kalian yang dijadikan partner ya. Itulah the Three of Swords. Kalau ini tentang corporate kantor, kalian dijanjikan untuk naik pangkat habis lebaran, naik level gitu, naik gaji atau mutasi naik gaji, dan kemudian itu tidak terjadi. Yang terjadi malah ke rival kalian ya, teman kantor kalian yang menjadi rival kalian. The Three of Swords itu akan selalu berkaitan dengan tiga pihak guys. Jadi bukan kamu dengan bosmu saja, tapi ada satu lagi yang kamu sebelin, yang tidak kamu sukain. Oke, The Three of Swords ini deception in general ya, sakit hati. Mari kita lihat bottom of the decknya. Oh, Death of Cups, kalian akan pergi guys. Oh, Cancer nggak dapat ya, Scorpio yang dapat. Padahal ini menarik sekali untuk dibahas. Yang sakit hati dan dia akan segera pergi meninggalkannya. Kenapa? Karena dia lebih menghargai hatinya. Hatiku itu jauh lebih berharga, Res. Yes, I know that. Oke. Hatiku itu jauh lebih mahal daripada apa yang ditawarkan ke aku. Yes, I know that ya. Kalau dia sudah mengkhianati aku, kalau dia sudah tidak menghargai aku tidak akan pernah stay atau membela dia lagi. Yes, dan kamu pergi. Oke. This is nice. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe. Kenapa aku merasa ini nice? Oke, perception. Hey. Perception ini persepsi ya. Three of Swords yang datang dengan perception guys. This is your energy. Three of Swords ini guys, yang terlihat ketika datang bersama dengan perception, menurut kamu itu situasi pihak ketiga? I don't know. Hati-hati guys, karena berikutnya di bottom of the deck kamu pergi. Jangan-jangan kamu pergi, ini keputusan yang salah. Kamu yang tahu itu benar atau salah ya. Yang jelas kepergianmu ini perlu kamu pertimbangkan karena muncul kartu perception di sini. Cara pandang, sudut pandang kamu melihat the Three of Swords seperti apa? Karena the Three of Swords ini juga bisa antara suami dan istri, kemudian orang tua guys ya. Kemudian suamimu itu lebih mengutamakan orang tuanya daripada kamu. Itulah the Three of Swords juga. Itulah perception yang aku rasakan. Menurutmu, no, dia tetap memilih mamanya, dia tetap memilih papanya. Oke, aku terlihat bodoh di depan orang tua dia, aku tidak akan terima diperlakukan begitu. Misalnya begitu, tapi look at this, perception. Biar bagaimanapun mereka orang tua. Iya nggak sih? Papa mamanya suami kamu kan papa mamamu juga. Persepsi. Oke. Tapi biar apapun itu guys, kalian yang tahu yang terbaik untuk kalian ya. Aku hanya menyampaikan pesan saja. Tapi ketika kartu persepsi ini datang, coba kamu telah lagi apakah pemikiranmu itu memang sudah benar atau tidak ya, sebelum kamu mengambil keputusan untuk pergi. Oke, Cancerian. Oke. Kita segera lanjutkan guys. Untuk water sign yang kedua ada Scorpio. Kenapa begini? Ini di sini. Ya aduh, Cancer itu memang selalu membuat distraction guys. Oke. Kita akan lanjutkan dengan kartunya Scorpio ya. This is the death. Oke, mohon diabaikan suara batuk itu guys, lagi musim batuk pilek. Oke, halo Scorpio. What's going on in your life? Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message atau pesan penting untuk kamu 2 kali guys, di 7 hari ke depan. Oke, begitu adanya begitulah yang diambil ya. Begitulah yang diambil, bla 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 bla. Ace of Cups guys, dan kemudian bottom of the decknya itu ada the Queen of Swords ya. Your energy now is put yourself first. Kamu mengenal siapa dirimu yang sebenarnya saat ini. Scorpio, oke, hampir aku menyebut zodiak kan. Scorpio ya, kamu memahami siapa dirimu saat ini, dan kemudian kamu akan lebih berhati-hati guys, yang aku rasa untuk membiarkan energi masuk atau mendekatimu berikutnya. Oke, itu memang ciri-ciri orang yang mendapat Ace of Cups ya guys. Ini memang sangat egois sekali di awal-awal. Ini bukan sesuatu yang perfect Ace of Cups ini. Ini labil malah efeknya berikutnya, karena dia tuh tidak akan peduli kepada siapapun selain dirinya. Bahkan ada orang yang ngajak dia ngomong, kalau menurut dia itu akan membuat dia lelah, dia nggak akan ngomong. Dan dari segi society, di lingkungan sosial manusia itu tidak baik sebenarnya, ya kan? Tapi nggak akan pernah dipermasalahkan di dalam deck tarot, karena dia hanya sedang menjaga dirinya, menjaga energinya.
Itu yang terjadi sebentar lagi ke kamu karena The Queen of Swords datang di sini. Kamu tidak peduli pada siapapun. Wow. Apakah ini sikap yang bijaksana, Scorpio? For now. Untuk sekarang aku rasa memang ya oke lah ya. Tapi ingat, Ace of Cups itu bukan berarti tidak ada orang yang boleh mendekati kamu atau mengganggu kamu. No guys ya. No. Kita hidup di dunia ini memang bakalan ada yang ganggu aja terus ya. Ada energi-energi yang tidak menyenangkan saja. Oke. Ketika kita tidak bisa handle, disitulah Ace of Cups ini harus datang ya. Misalnya kita sayang banget sama dia dan dia tuh merusak kita guys, selalu ngajak kita mabok, selalu ngajak kita itu narkoba gitu. Tapi kita sayang banget sama dia, jadi begitu dia mengajak kita ngikut. Nah disitulah dibutuhkan Ace of Cups. No, go away. Oke. Tapi kalau gangguan di dalam hidup itu tidak akan pernah kita eliminasi selama-lamanya, selama kita masih ada di dunia, ya nggak sih? Tetangga kita aja kadang-kadang nyebelin ya kan. Jangankan tetangga, orang tua anak kita kadang-kadang bisa nyebelin. Oke. Itu yang harus dihadapi ya. Tapi basicnya itu adalah Ace of Cups. So far. Oke, selama as long as selama kamu masih bisa handle situasi itu, tarik mundur Ace of Cups ini. Hadapi dia. Tapi begitu tidak bisa handle lagi, jauhi dia dan majukan Ace of Cups ini. Begitulah tekniknya untuk bisa mendapatkan kenyamanan di tengah-tengah hiruk pikuknya manusia dengan berbagai macam sifat dan karakter ya guys. Oke. Ada kartu expansion di sini. Expansions. Aku ngeliat ada dua cewek di sini saling kasih selamat gitu. I don't know guys, mereka terlihat rival. Oke. Rival itu kayak diam-diam bersaing gitu guys ya. Cium pipi kiri, cium pipi kanan, senyum gitu dalam hati. Kok gak mati-mati sih lu gitu. Dari 7 tahun yang lalu lu rebut suami gua, 7 tahun yang lalu lu godain suami gua, kacau-kacauin rumah tangga gua, tapi gak berhasil-berhasil. Lu masih hidup aja, lu gak mati-mati. Tapi kayak gitu nih kelihatannya rivalry. Aku ngerasa kamu akan mundur dari sebuah situasi guys, hanya untuk menyelamatkan energimu. Save your energy. Nice. Itu bagus menurut aku untuk saat ini ya, untuk kamu ya. Ada kehadiran pihak ketiga aku lihat di sini untuk Scorpio, dan kemudian kamu akan take your power back, mundur dan mencoba untuk bisa menenangkan dirimu dulu ya. Scorpio mendapatkan video extended guys, nanti kita bahas ini di video extended ya. Scorpio. Oke. Kita akan lanjutkan untuk zodiak terakhir. Oke, The Queen of the Moon, ratunya intuisi. Oke. Jagoan-jagoannya tarot reader ya. Tahu Pisces, kalian itu tarot reader perfect sebenarnya. Kalau kalian memang mendapat panggilan ya. Oke, this is Pisces. Oke. Halo Pisces, where are you? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars 2 kali. Urgent message atau pesan penting untuk kalian di 7 hari ke depan ya. Lampu ini semakin meredup ketika Pisces datang. Oke. Begini ya. Iya, begini ya. Aku kadang-kadang agak gimana gitu. Oke, the Two of Pentacles now. Saat ini kalian lagi bimbang dan ragu, dan kemudian Queen of Cups di bottom of the deck. King of Cups tadi siapa ya guys yang dapat King of Cups ya? Tunggu. Leo, Sagittarius ya. Oh, Sagittarius dan Pisces. Oke. Karena Sagittarius tadi di sini dapat King of Cups, dan kemudian Pisces kamu di sini dapat Queen of Cups. Isn't that beautiful guys? Oke, King dan Queen of Cups. Oke, intinya kamu saat ini lagi bingung ya Pisces, the Two of Pentacles. Ini urgent message untuk kamu tentang pilihanmu. Ini urgent. Harus segera kamu ambil keputusan, karena Two of Pentacles itu bisa jadi guys kamu akan melepaskan keduanya, atau kamu malah memilih yang bukan baik untukmu, yang tidak baik untukmu, oke? Aduh, kenapa didorong sih? Oke. The Two of Pentacles dan the Queen of Cups di bottom of the deck, kamu akan lebih memilih diam, menyimpan perasaanmu, oke. Kamu tidak akan sampaikan ke dia lagi tentang perasaanmu. Yang kamu putuskan itu antara pergi dari dia, dan kemudian satu lagi pertimbangannya adalah tetap di sampingnya tapi tidak mengungkapkan rasa itu lagi. Tidak mensupport dia dari segi energi lagi. Nice. Mari kita lihat kartu nasihat untuk kamu Pisces. Oke, Destiny. Takdir guys yang mempertemukan kalian. Aku rasa ini pasangan guys ya. Pisces yang lagi aku reading saat ini tentang kamu dan pasanganmu.
Takdir yang mempertemukan kalian yin dan yang, I don't know, the putih dan the hitam, the white and the black di sini. Dan kemudian kalian meminta kayak restu gitu dari orang yang lebih tua, dari orang yang lebih berpengalaman, dan mereka merestui. Untuk kalian yang akan segera menikah guys, dalam relationship pacaran tunangan saat ini gitu, destiny, ada takdir yang mempersatukan kalian. Walaupun saat ini kalian meragukannya. Aku hanyalah penyampai pesan, jangan bunuh aku. Keraguan-raguanmu itu harus segera kamu cut. Ya, dan kemudian this is the Queen of Cups for you. Kalau kamu memang percaya sama namanya takdir, ya, semakin kamu lari dari dia, semakin kamu akan merasa kacau, tidak merasa tenang di dalam hidupmu. Oke, Oke guys, sudah 12 zodiak aku bahas di special reading kali ini. Oke, di readingan urgent message for the next 7 days, 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa membantu guys, dan yang paling penting mudah-mudahan bisa menghibur ya. Ada 4 zodiak di sini yang akan segera kita bahas di masing-masing video extended guys. Yang pertama adalah Capricorn, yang kedua Leo, yang ketiga Libra, dan yang keempat ada Scorpio guys. Oke. Kalau kalian tertarik untuk membahas lebih detail tentang pesan penting untuk kalian di 7 hari ke depan ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Ada masing-masing link, nanti 4 link aku kasih ya, untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian dalam readingan kali ini. Mudah-mudahan bisa berguna untuk kalian. Sampai ketemu lagi di readingan kalian berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.